Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar meskipun belajar dari rumah. Kembali lagi bertemu dengan Bapak pada mata pelajaran tema 2, selalu berhemat energi di kelas 4. Baiklah anak-anak, mari saja kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan belajar tentang poster. Ada yang tahu apa itu poster? Baik, mari kita akan jelaskan apa itu poster. Pengertian poster. Poster adalah salah satu bentuk seni grafis dua dimensi atau media publikasi yang memadukan antara tulisan, huruf, angka, dan gambar. Nah, jadi poster itu adalah bentuk seni grafis. Seni grafis itu bisa kita karya tulis, ya menulis dengan huruf-huruf atau angka-angka dan gambar yang bentuknya dua dimensi. Artinya dua dimensi ini hanya bisa dilihat dari arah depan saja. Atau media publikasi itu untuk mempublikasikan atau menampilkan sebuah tulisan atau gambar yang dibuat pada lembar kertas. Itu dengan bentuk dua dimensi. Selanjutnya apa tujuan dari poster? Tujuan dari poster adalah memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, jadi memberikan informasi atau berita kepada masyarakat, itu tujuan poster. Selanjutnya mengajak masyarakat untuk mengikuti ajakan dari isi poster. Biasanya poster itu berisi tentang ajakan ataupun sebuah peringatan. Jadi tujuannya mengajak masyarakat untuk mengikuti ajakan dari isi poster tersebut. Selanjutnya yaitu syarat poster. Nah, jadi dalam membuat poster kita harus memperhatikan syarat-syaratnya. Apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama, poster itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua orang. Jadi kalau membuat poster, kita gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh orang yang nanti melihat poster kita. Jadi bahasanya jangan bahasa yang sulit dipahami. Selanjutnya yang kedua, memiliki susunan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Jadi poster itu kalimatnya jangan terlalu panjang. Jadi cukup kalimat yang singkat, yang padat dan jelas maksud dari tujuan poster tersebut. Yang ketiga, dapat menarik perhatian orang banyak. Jadi poster itu membuat orang jadi tertarik untuk melihat poster yang kita buat. Yang keempat, menggunakan bahasa yang kuat, menggunakan bahan yang kuat sehingga tidak mudah rusak. Jadi kalau kita membuat poster, gunakan bahan yang kuat. Jadi posternya tidak mudah rusak. Yang kelima, ukuran poster disesuaikan dengan lokasi untuk memasang poster serta target pembaca. Jadi kalau kita membuat poster, disesuaikan dulu ukurannya dengan di mana tempat kita mau pasang. Jangan sampai ukuran poster kita itu tidak sesuai dengan tempat yang akan kita pasang poster tersebut. Selanjutnya jenis poster berdasarkan isinya. Jadi berdasarkan isinya, poster itu ada jenisnya. Apa saja? Yang pertama, poster niaga. Niaga itu sama juga dagang, ya, berdagang. Yaitu poster ini berisi untuk menawarkan barang atau jasa. Nah, misalnya poster tentang jual beli barang-barang ataupun penawaran jasa atau lowongan pekerjaan. Ini jenis poster. Selanjutnya poster layanan masyarakat, yaitu memuat informasi untuk mengedukasi masyarakat tentang suatu hal. Mengedukasi itu artinya pengetahuan. Jadi pengetahuan
tentang sesuatu hal yang akan disampaikan kepada masyarakat. Selanjutnya, poster kegiatan, yaitu poster yang berisi untuk memberitahu tentang suatu kegiatan. Nah, biasanya poster ini adalah poster jenis poster perlombaan atau poster dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang lain. Misalnya adalah pameran dan sebagainya. Selanjutnya, poster pendidikan, yaitu memiliki tujuan untuk mendidik masyarakat. Nah, jadi poster pendidikan ini biasanya berisi tentang ajakan untuk masyarakat ya, dalam pendidikan. Biasanya ada di sekolah atau di kampus-kampus di dunia pendidikan. Nah, itulah untuk jenis-jenis poster berdasarkan isinya. Nah, selanjutnya, kalian pernahkah melihat sebuah poster? Baik, kita akan coba lihat contoh poster. Kalian bisa lihat di buku tema 2 kalian, di buku paket tema 2 kalian di halaman 73. Ya, di situ ada poster dengan judul Hemat Air. Nah, ini adalah contoh poster. Di dalam poster itu terdapat suatu ajakan atau himbauan tentang cara menghemat air. Misalnya manfaatkan air secara optimal. Optimal ini secara sesuai dengan kebutuhan, jadi tidak boros. Ya, contohnya pastikan keran sudah tertutup setelah digunakan. Nah, ini mengajak. Jadi kalau sudah menggunakan keran, jangan lupa ditutup kembali kalau sudah selesai. Selanjutnya, lebih hemat air. Jadi gunakan mesin cuci saat pakaian kotor telah cukup banyak. Jadi kalau pakaian kotornya cuma 1 atau 2, jangan dicuci di mesin cuci. Tunggu sampai banyak ya, cukup banyak tapi jangan terlalu banyak juga. Cukup banyak baru dicuci menggunakan mesin cuci agar airnya tidak terlalu boros. Selanjutnya, jika cucian banyak, pakai saja 3 ember. Nah, yang pertama untuk merendam dan menyabun, yang kedua untuk membersihkan, dan yang ketiga untuk membilas. Kenapa harus menggunakan 3 ember? Tujuannya agar menghemat air, jadi air tidak dibuang-buang. Selanjutnya, mandi berendam paling boros air. Jadi kalau mandi berendam itu paling boros air. Mandi dengan gayung 3 kali lebih boros. Jadi di sini disarankan mandi menggunakan pancuran dan tidak berendam. Nih, shower biasanya ada di suatu kamar mandi rumah, itu ada yang menggunakan shower seperti ini. Tapi kita biasanya mandi menggunakan yaitu gayung ya. Yang penting tidak boros dalam menggunakan airnya. Selanjutnya, saat gosok gigi, cuci muka ya, atau mencukur atau cuci tangan, biasanya menggunakan wastafel tuh. Ya, pastikan kerannya tertutup. Jadi kalau sudah selesai menggunakan wastafel dalam mencuci piring, gosok gigi, cuci muka, ini usahakan setelah digunakan kerannya ditutup. Kenapa? Karena 1 menit air mengalir itu sama dengan 9 liter air terbuang. Jadi dalam waktu 1 menit kita membuang air sebanyak 9 liter. Makanya kita dianjurkan untuk menghemat air. Selanjutnya, lebih baik mencuci mobil, ya mobil, motor ya dengan lap dan ember. Kenapa? Karena mengguyur mobil ya atau kendaraan 15 menit berarti beratus-ratus liter air terbuang. Biasanya ada yang mencuci dengan menggunakan langsung dari selang tuh disemprot. Nah, itu mungkin lebih boros dibandingkan kita menggunakan bak atau ember yang langsung dilap. Itu untuk menghemat penggunaan air. Nah, anak-anak, ini adalah contoh poster. Ya, masih banyak juga poster-poster yang lain. Ini contoh poster hemat air. Jadi di sini tujuan poster adalah mengajak masyarakat agar dapat menghemat air atau menggunakan air seperlunya saja.
Baik anak-anak, setelah kita menjelaskan dari poster, ya tujuan, pengertian, dan apa yang maksud dengan poster, bahkan sudah diberikan contohnya poster, untuk tugas kalian hari ini adalah tulislah di buku tulis tema 2 isi materi yang telah dijelaskan pada video ini. Jadi silakan kalian tulis, salin di buku tulis tema 2 itu materi yang telah disampaikan atau dijelaskan pada video ini. Ya, itu saja untuk pelajaran kita pada hari ini. Silakan kerjakan tugasnya dengan penuh semangat. Insya Allah ini bermanfaat untuk kita semua. Baiklah anak-anak, Bapak ucapkan selamat belajar dan tetap semangat. Demikian dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.